Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada materi sistem pencernaan makanan pada manusia. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada materi sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran di materi sistem pencernaan pada manusia, setelah mengamati video materi sistem pencernaan pada manusia, peserta didik dapat menganalisis sistem pencernaan manusia minimal 2 hasil analisis dengan baik dan benar dan memiliki sikap ingin tahu. Sistem pencernaan manusia memiliki bagian-bagian. Bagian pertama, mulut. 2. Kerongkongan. 3. Lambung. 4. Liver. 5. Pankreas. 6. Kantung empedu. 7. Usus kecil. 8. Usus besar. 9. Umbai cacing. 10. Rektum. 11. Anus. Bagian pertama, mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan dan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Nah, enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah ya. Selain itu, di mulut ada juga lidah yang akan mengaduk makanan, sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Berikut gambar anatomi atau bagian-bagian mulut pada sistem pencernaan manusia. Bagian-bagian mulut, bibir, langit-langit atas, nula, lidah, gigi geraham, gigi taring, dan gigi seri. Bagian yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran panjang yang berperan menghubungkan mulut dan lambung. Kerongkongan adalah jalan di mana makanan akan lewat setelah mengunyahnya, sebelum makanan mencapai perut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan makanan untuk melewati kerongkongan? Sebenarnya, makanan melewati kerongkongan tidak sekaligus dalam satu ketukan atau tarikan, tetapi makanan melewati kerongkongan atau kerongkongan dan membutuhkan waktu sekitar 6 detik. Bagian-bagian kerongkongan dari mulut, makanan ke lambung. Yang selanjutnya adalah lambung. Sistem pencernaan pada manusia selanjutnya adalah lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi. Jadi, makanan akan dicerna enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung terdiri dari pepsin, enzim yang berfungsi memecah protein menjadi pepton. Asam klorida, HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lambung terdiri dari beberapa bagian, yaitu fundus, badan lambung, kardiak, filorus, dan otot sfinkter. Masing-masing bagian ini punya fungsi khusus. Berikut rinciannya. Yang pertama, otot sfinkter atas untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan.
Kedua, pundus berbentuk seperti kubah, letaknya di atas badan lambung. 3. Badan lambung. 4. Pilorus, terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Otot sphinkter bawah, untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Kardiak, bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus. Yang selanjutnya hati. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus ya. Kalau hati berfungsi untuk menghasilkan empedu. Nah, kalau pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Di bawah ini ada gambar letak pankreas, hati, dan kantung empedu dalam tubuh manusia. Letak pankreas, hati, dan kantung empedu. Pankreas, kantung empedu, dan hati. Yang selanjutnya usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ilem. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu, lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Amilase akan memecah amilum jadi maltosa. Maltosanya lalu lanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Kalau lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Ini dilakukan dengan bantuan empedu ya, yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah pepton jadi asam amino. Nah, glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap tubuh. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus berikutnya, yaitu jejunum dan ilem. Berarti jejunum, usus kosong, dan ilem, usus penyerapan, sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya, strukturnya dipenuhi villi atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Di samping ini merupakan bagian-bagian usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3, ada duodenum, jejunum, dan ilem. Usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi, membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Selain itu, ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Berikut gambar bagian-bagian usus besar yang bisa kamu perhatikan.
bagian-bagian usus besar, kolon dasar, bagian kolon turun, bagian rektum, bagian anus, bagian umbai cacing, bagian ilem, dan bagian kolon naik. Yang selanjutnya, anus. Rektum berfungsi menyimpan feses sementara, sedangkan anus merupakan alat yang berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.